Oke, layar saya sudah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ini nggak ada yang buka kamera nih, cuma saya doang. Ya. Coba defaultnya kita buka kamera ya, defaultnya ya. Kecuali kalau keadaan misalkan tidak memungkinkan, baru kita tutup kamera. Itu yang disebut dengan adab kita kalau meeting ya. Kalau kita meeting nggak buka kamera, kita dianggap nggak hadir kan. Nah, oke, baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak. Oke, bertemu kembali di kelas Strategic Management. Dan pada hari ini kita melanjutkan kajian kita untuk Strategic Management, masuk ke chapter 5, yaitu Competitive Rivalry and Competitive Dynamics. Di pertemuan kita pada sore yang hujan ini, tempat saya hujan sih, nggak tahu tempat Anda ya. Sama, Pak. Sama ya. Sama, Pak, hujan juga. Oke. Cita-cita kita adalah Anda memahami dan mengenai competitors, competitive rivalries, competitive behavior, dan competitive dynamics. Kemudian Anda bisa menjelaskan mengenai market communalities. Oh, sebentar, ada yang baru datang. Tadi approve. Siapa yang tadi approve? Devi. Oke. Kemudian resource similarities dan competitor analysis. Kemudian Anda memahami mengenai awareness, motivations, and ability as drivers of competitive behavior. Kemudian Anda bisa menjelaskan mengenai strategic action dan tactical action to drive competitive rivalries. Kemudian Anda bisa memahami juga hal-hal yang mempengaruhi kepada kemungkinan sebuah perusahaan will take attack towards the competitors, dan mereka juga competitive response kepada attack tersebut, dan menjelaskan mengenai slow cycle, fast cycle, dan standard cycle market. Jadi topik kita cukup masif pada hari ini. Saya akan ambil waktu sekitar 1 jam, kemudian dilanjutkan dengan presentasi dari tugas Anda ya. Anda sudah dapatkan tugas, nanti ada jadwal presentasinya ya untuk jurnal yang Anda sudah buat. Alright, kita mulai dengan introduction. Oke. Competitive rivalries. Ya. Ada beberapa jargons yang perlu Anda pahami mengenai competitive rivalries. Pertama adalah kompetitor. Kompetitor. Jadi setiap industri, di dalam satu industri itu ada banyak companies ya, ada banyak companies. Industri food and beverage itu ada macam-macam. Ada Nestle, ada Unilever, ada anything. Garuda Food. Nah, kompetitor adalah companies yang beroperasi in the same market. Apakah itu F&B? Apakah itu dia di misalkan di pariwisata? Ya, apakah itu di industri perbankan? You name it. Competitors adalah companies yang beroperasi di same market. Di perbankan ada Mandiri, BCA, BNI, dan seterusnya. So they are competitors.
dan mereka mengoffer kepada produk yang sama. Ya sama-sama tabungan, sama-sama deposito, dan mereka mentargetkan kepada customer yang sama, similar customer. Mereka-mereka yang bankable, mereka-mereka yang memiliki akses kepada financial. Jadi mereka disebut dengan kompetitor. Nah, sementara competitive rivalry adalah persaingan yang terjadi yang terkait dengan competitive actions dan competitive response yang terjadi antara perusahaan tersebut dalam upaya mereka bermanuver untuk mendapatkan keuntungan dari posisi market. Karena seperti yang kemarin kita pelajari di chapter 4, customer itu ada beberapa segmen ya. Nah, ini ternyata segmennya adalah segmen bankable gitu ya. Bankable. Nah, segmen ini diperebutkan oleh semua bank. Semua berupaya memperebutkan ini dan terjadilah competitive rivalry. Dalam upaya memperebutkan tersebut, maka masing-masing bank membuat competitive action. Misalkan Bank Mandiri bikin fixed rate, ya, fixed interest, fixed rate untuk take over selama 5 tahun sebesar misalkan rate 8%. Dia bisa kasih fix, tidak lagi floating rate. Nah, itu disebut competitive action yang dilakukan oleh Mandiri. Kemudian mereka Mandiri berupaya merebut pasar dari bank-bank lain, dari BCA pada pindah ke Mandiri karena rate mereka di BCA udah 11%, udah 12%. Mandiri tawarkan take over dengan rate fix 5 tahun 8%. Artinya angsuran mereka lebih murah dong. Kemudian akhirnya semua bank pada pindah ke Mandiri. Sehingga portofolio Mandiri menjadi besar. Nah, sehingga mereka mendapatkan advantages market position di mana portofolionya jadi naik gitu. Portofolio mereka men-take over produk-produk bank lain. Itu disebut competitive action. Namun bank-bank lain juga tidak terima marketnya mereka diambil oleh Mandiri. Sehingga mereka pun mempersulit. Kalau misalkan competitive response-nya adalah apabila ada yang mau pindah ke bank lain, maka mereka mempersyaratkan ada biaya take over atau biaya administrasi yang sangat besar, misalkan 1% dari nilai agunan. Wah, rugi dong. Dari nilai kolateralnya dipersyaratkan 1%. Kalau harga rumahnya 1 miliar, berarti 1%-nya berarti berapa? 10 juta, 100 juta, 10 juta ya. Dikenakan biaya 10 juta. 1% dari 1 miliar. So, ini menjadi bagaimana BCA melakukan competitive response agar pangsa pasarnya dia tidak digerus oleh Mandiri. Nah, di sini terjadi competitive rivalry. Bank-bank yang lain juga begitu. Mereka nggak mau juga di take over, mereka bikin juga competitive response-nya. Yaitu misalkan mereka mempersyaratkan di dalam pengikatan jaminan bahwasanya hak tanggungan bahwasanya apabila dalam selama 2 tahun pertama apabila mereka ingin di take over pindahkan ke bank lain, maka dikenakan biaya 2% untuk nasabah baru. Nah, jadi 2% cost untuk take over. Jadi karena mereka takut kalau di Mandiri kan susah nih misalkan approval rate-nya. Di bank lain gampang approval rate-nya. Jadi mereka approve dulu di bank lain, setelah di bank lain itu dia approve, baru dia take over ke Mandiri untuk dapetin rate yang lebih murah. Karena approval rate-nya di Mandiri itu agak sulit. Untuk misalkan mortgage misalkan.
So, terjadi competitive rivalries. The outcome of competitive rivalry ini mempengaruhi kepada firms ability untuk sustain mereka competitive advantage. Nasabah mereka diambil, gimana mereka mendapatkan competitive advantage? Potensial income mereka drop. Kemudian level dari financial returns-nya dia. Apakah mereka akan mendapatkan average, below average, atau above average financial return? So, ini konsep dasar di dalam apa yang dimaksud dengan competitive rivalry. Any questions? Kholas? Kholas, Pak. Alright. Nah, istilah lainnya adalah juga competitive behavior. Competitive behavior adalah a set of competitive action and response yang diambil sebuah perusahaan untuk mempertahankan dia punya competitive advantage. Nah, jadi behavior sikap kompetitif dari sebuah perusahaan, a company, untuk mempertahankan dia punya market dan menjaga dia punya competitive advantage. Itu disebut dengan competitive behavior. Jadi dari Mandiri dia bikin KPR take over 8% fix 5 tahun. Kemudian ketika di BCA dia bikin penalti, terus dia jawab lagi oleh Mandiri, direspon lagi oleh Mandiri untuk mensubsidi penaltinya. Ya, Mandiri bersedia mensubsidi penalti 50%. So, dari sisi Mandirinya ada competitive behavior. Udahlah dia kasih fixed rate take over 8%, kemudian dia juga berikan lagi subsidi terhadap penalti dari tempat lama 50%. So, ini menjadi semacam competitive behavior yang ditunjukkan oleh Mandiri untuk mendapatkan market position, ya, dan mencapai competitive advantage. Kemudian multi market competition adalah terjadi ketika beberapa perusahaan compete each other, ya, di produk yang sama. Nah, in several produk, di beberapa produk yang sama. Ya. Itu disebut dengan multi market competition. Mandiri dan BCA, mereka compete di tabungan, di deposito, di KPR, di KTA, di kartu kredit. So, mereka compete to each other. Ya. Ini disebut multi market competition karena kategorinya banyak dan antara dua company. Nah, itu disebut multi market competition. Dan ujung-ujungnya ini menghasilkan yang disebut dengan competitive dynamics. Competitive dynamics adalah seluruh competitive action dan responses yang diambil oleh banyak companies yang berkompetensi di dalam sebuah market, let's say industri perbankan. Jadi ini menjadi competitive dynamics. Bagaimana respons BCA, UOB, Danamon, Niaga kepada competitive action yang dilakukan oleh Mandiri. Dan kemudian masing-masing merespons. Dan respon itu kemudian dijawab lagi oleh respon dari Mandiri. So, ini menjadi competitive dynamics yang berada di dalam sebuah industri. So far so good. Any questions? Kapish? Benar. Pronto, Pak. Oke. Nah, jadi sehingga ketika dari kompetisi ini
dari kompetisi yang berada di dalam suatu industri itu bermigrasi menjadi competitive dynamics. Kita lihat ketika terjadi ketika competitors, Mandiri sebagai kita sebagai sudut pandang Mandiri dan kompetitorsnya adalah BCA, ya. Kemudian BCA, kemudian BNI, kemudian BRI, yang pada kompetitornya Mandiri ini adalah Mandiri. Terjadi competitive rivalries. Ya. Apa yang disebut dengan competitive rivalries? Adalah ongoing competitive action dan competitive response yang terjadi antara companies yang bermanuver untuk mendapatkan market position. Terjadi competitive rivalries. Apa yang menjadi tujuan dari competitive rivalry ini? Terutama adalah untuk mendapatkan advantageous market position. Semakin tinggi produk Anda digunakan oleh masyarakat, semakin besar potensial secara finansial revenue Anda semakin besar. Ya, karena faktor pengalinya semakin tinggi dari fee base, ya, dan sebagainya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, untuk menggain market position ini. Di dalam competitive rivalry ini caranya adalah dengan competitive behavior, yaitu competitive action dan competitive response. Sebuah company melakukan competitive action, merger Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah. Satu lagi bank apa ya? Ada 4 atau 3 ya? BNI, BRI, Mandiri. Satu lagi apa ya? Udah 3 Pak, 3. BRI, BNI sama Mandiri. Yang syariah semuanya. Iya, itu disebut dengan competitive action. Jadi BSI kan? Iya. Terjadi competitive action. Bagaimana responsnya? Ya. Responsnya perusahaan-perusahaan kecil jadi pada kelimpungan, ya. Karena market sekarang dipegang oleh satu company raksasa bernama Bank Syariah Indonesia. Nah, itu terjadi competitive rivalry. Karena yang diperebutkan bukan cuma bank data nasabah syariah, tapi dia juga compete dengan bank konvensional. Nah, bank konvensional juga melakukan competitive response. Ya. Mereka menjual industri halal. Jadi selama ini kan mereka menjual industri halal. Industri halal. Tapi uangnya di bank riba. Bank ribawi. Ya kan? Industri halal. Semua bikin program industri halal, tetapi uang berputar di bank riba. Sehingga sebetulnya kan omong kosong semua industri halal tersebut. Yang betul adalah begitu ada industri halal itu digarap oleh bank yang syariah. Jadi jangan dia digarap oleh bank riba, tapi dia di bank syariah. Nah, marketnya memperebutkan market yang sama. Ya, dengan 3 bank ini bergabung, mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Mereka bisa tap to the market, ya, dan lebih synchronize dengan masuk ke merchant-merchant yang lebih dengan mempertahankan merchant yang sudah ada dan meningkatkan transaksi mereka. Jadi sekarang ini kan untuk industri halal itu kan bagaimana sebuah bank bisa cover apabila mesin mereka ada di sana kan, EDC mereka. Kalau EDC-nya nggak ada di masing-masing merchant ya sia-sia industri halal. Uangnya masuk ke bank konvensional karena EDC-nya bank ribawi, ya, bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, ya. Sementara oleh MUI sudah dinyatakan fatwa bunga itu haram. Jadi oleh karena itu untuk masyarakat muslim Indonesia, Bank Syariah Indonesia menjadi pintu utama seharusnya dari industri halal tersebut.
Nah, ini menjadi kompetisi di sini. Ada competitive rivalry antara bank konven versus bank syariah. Ya. Karena industri halal ini adalah sia-sia karena karena 80% industri halal ada di konven. Dan hanya 80 sampai 90% ada di konvensional bank. Cuma 10% doang yang ada di bank syariah. Nah, jadi target pemerintah untuk meningkatkan transaksi secara syariah itu menjadi competitive rivalry antara bank konven dan bank syariah. Dan apa yang menjadi hasilnya? Terjadi competitive dynamics. Ya, ada competitive actions dan response yang diambil oleh banyak companies yang berkompetisi di dalam market tersebut, baik bank konven maupun bank syariah. So far so good, Arasto. Questions? Ada pertanyaan? Any questions? Belum mungkin, Pak. Pak, Ya, belum, Pak. silakan. Siapa Belum. yang bertanya? Silakan. Tadi siapa yang mau tanya? Nggak ada ya? Oke. Belum. Alright. Kemudian kita lanjutkan. A strategy success. Strategi yang memberikan kesuksesan adalah a function of initial competitive action. Bagaimana sebuah perusahaan itu melakukan competitive actions? Ya. Seperti dilakukannya merger dengan BSI. Itu adalah competitive actions. Dan how well the firm anticipates the response to them. Bagaimana BSI dia ngerespons tersebut? Competitors, BCA merespons. Ya. Karena sebenarnya pangsa pasarnya sama nih, ya, pangsa pasarnya sama. Dan how well the firm anticipates and responds to its competitors' initial actions. Ya. Jadi sebuah kesuksesan strategi itu merupakan fungsi dari initialization, ya, upaya menginitialize sebuah competitive actions. Atau kita lihat sebagai contoh yang lain, misalkan competitive actions-nya adalah misalkan company apa saat ini yang baru-baru ini. Apa company yang baru bikin competitive actions? Yang terbaru. Ada yang merger nggak baru-baru ini? Siapa company yang baru merger? Nggak ada ya? Oh, GoTo. Ya. Ada Gojek, GoTo, dan GoPet. Apa sih? Tokopedia ya? Tokopedia. Ya, Tokopedianya dia namanya GoPet, bukan? Enggak. Goto, Pak. Goto, Pak. Ya, Goto. Goto, Pak. Ya, Gojek Tokopedia. Goto kan untuk ke datanya kan, ke finansialnya ya, Goto. Gojek tetap, Tokopedia tetap, dan di tengah-tengah ada Goto yang memanfaatkan data, menggabungkan data Gojek dan data Tokopedia, ya, untuk digital wallet ya, digital wallet. Nah, itu adalah competitive actions, ya, di mana banyak company bingung bagaimana ngerespons. Kenapa? Karena data dari Gojek ditambah data dari Tokopedia itu paling besar di Indonesia, ya kan? Data mereka. Jadi dari data yang dimiliki oleh data transaksi di Gojek dan data transaksi di Tokopedia itu kalau disinkronize per masing-masing orang itu bakal ketahuan transaksinya dia di Gojek dan transaksi di Tokopedia. Pembayarannya di Gojek, pembayaran di Tokopedia. Ya. Jadwal transaksinya, alamatnya, nomor teleponnya, data-data biodatanya itu adalah menjadi data terbesar ya untuk transaksi. Nah,
data transaksi terbesar di Indonesia ada di Goto saat ini. Bukan di Visa, bukan di apa satu lagi payment digital Mastercard. Ya, bukan di Mastercard, bukan di Visa, tapi di Goto. Ya. Kemudian bagaimana company melakukan competitor response? Direspons oleh Visa. Visa kemudian membeli saham Gojek sebesar 50%. Jadi saham Gojek itu 50% adalah saham Visa. Jadi 50% Gojek, 50% Visa. Jadi mereka beli untuk bisa mengakses kepada data Gojek dan Tokopedia. Jadi ini ada respons. Wow, kalau mereka bergabung, datanya digabung, gua butuh data itu. Gua perlu melengkapi data di gua dengan data Gojek dan data Tokopedia untuk membangun insights terhadap market. Karena banyak orang yang mendapatkan financial exclusion, tidak punya tabungan, tidak punya apa gitu ya, sehingga dia tidak bisa dapat kredit. Tapi mereka punya Gojek, punya Tokopedia gitu ya. Nah, sehingga bisa memberikan financial inclusion kepada mereka, ya. Oh, untuk scoringnya bagus, scoringnya jelek. Jadi dulu di bank itu penentuan orang dapat kredit adalah dengan menggunakan credit scoring berdasarkan transaksi di bank. Sementara banyak orang ini bertransaksi nggak di bank, mereka bertransaksi di digital wallet. Dan digital wallet itu ada di Gojek, di Tokopedia transaksinya. Jadi menggunakan OVO, menggunakan GoPay gitu ya. Dan ini nggak kebaca oleh data bank. Sehingga banyak orang itu di-reject-rejectin nih ketika ngajuin pinjaman. Akhirnya mereka pindah ke fintech, financial technology, yang ternyata bodong. Ya, fintech yang penipuan. Nah, itu juga menjadi masalah. Dan dari sini Visa kemudian masuk ke dalam untuk bisa mendapatkan data, kemudian bisa memberikan scoring kepada potensial customer yang selama ini nggak di Visa, ya, sehingga Visa kemudian bisa memberikan scoring untuk orang-orang ini diberikan kredit walaupun tidak ada transaksi di bank, tapi mereka transaksinya di GoPay. So ini menjadi competitive response yang bagus dilakukan oleh Visa. Jadi ada competitive dynamics di situ, ya. Sehingga competitive rivalry ini efek kepada all type of strategies. Apakah Anda mau menjadikan Gojek sebagai musuh atau sebagai teman? Nah, kalau dia pikirannya untuk bagaimana membuat kolaborasi, dia akuisisi 50% sahamnya, 25% sahamnya, agar bisa akses ke dalam data. Ya. Dan ini mempengaruhi juga kepada business level strateginya companies. So far so good? Khalas, jami'an? Any questions? Ada pertanyaan? Kapish? Tidak ada yang menjawab. Kelas Pak, kelas. Oke. Nah, competitive rivalry itu kemudian muncul sebagai dari pattern atas competitive action dan competitive response dari sebuah kompetitif yang terjadi, kompetisi yang terjadi. Nah. Dan pola-pola ini memberikan suggestion bahwasanya firms are mutually interdependent, ya, saling ketergantungan. Karena apa? Marketnya sama, target marketnya sama. Satu industri ya satu market. Jadi kalau populasinya ada 100 ini diperebutkan oleh 5 company. Ada Bukalapak, Tokopedia, Blibli, Lazada, JDID. Semua memperebutkan 100 market ini. Ya. Jadi ketika yang ini melakukan competitive actions, ini akan berpengaruh kepada si Tokopedia, turun. Dan untuk kembali menaikkan dia punya transaksi, dia harus merespons. Dia respon lagi pakai ongkos kirim gratis, ongkos kirim,
888, 1212. Bukalapak turun lagi. Tadi dia naik kan, bikin competitive action. Terus dilakukan lagi competitive action oleh Bukalapak. Oh, dia bikin apa lagi? Pada turun lagi, kegerus lagi market mereka kan. Nah, ini membuat apa yang disebut dengan competitive rivalries. Ya. Nah, bahwasanya semua company itu mereka interdependent karena marketnya sama. Competitor action dan responses itu mempengaruhi kepada mereka semua. Yang ini bikin ini, dan nasabah gue turun. Yang ini bikin ini, nasabah gue turun. Udah gue respon deh, nasabah gue naik lagi. Jadi pergerakan transaksi dipengaruhi oleh action dan response. Campaign ada di mana? Campaign ada di response. Dia bikin campaign A, dia bikin campaign B, merespons kepada campaign yang dilakukan oleh kompetitor yang lain. Marketplace success is a function of both individual strategies dan consequences of their use. Jadi kesuksesan sebuah marketplace, baik Bukalapak, Lazada, itu merupakan strategi yang mereka melakukan corporate action dan konsekuensinya yang mereka lakukan terhadap corporate response. Corporate response dari para kompetitor mereka. Ini merupakan konsep dalam competitive rivalries. Any questions? So far so good? Oke, saya lanjutkan. Nah, bagaimanakah model competitive rivalry ini? Ya. Competitive rivalry ini modelnya adalah seperti ini. Ada disebut dengan competitor analysis. Ya. Yang mana competitor analysis ini terdiri bagaimana kita melakukan analisa kompetitor. Kita melakukan analisa kompetitor itu ada dua hal, terkait dengan market commonalities dan resource similarities untuk competitor analysis. Setelah dilakukan competitor analysis, kemudian kita mencari apa yang menjadi driver terhadap competitive behavior. Apakah awareness, motivation, dan apakah ability? Nanti akan saya jelaskan per masing-masing poin. Setelah kita memahami apa yang menjadi drivers bagi Anda itu yang ngedrive Anda melakukan corporate action, corporate response itu apa? Udah ketahuan. Kemudian bagaimana competitive rivalry itu terjadi? Ya. Ada 2 poin di dalam competitive rivalries, yaitu competitive action berupa attack, likelihood of attack. Jadi kita melakukan competitive action dan kita melakukan bertahan atau merespon, yaitu likelihood terhadap response dari attack yang dilakukan oleh our competitor. Di dalam competitive action ada 3 poin yang menjadi dasar. Pertama adalah first mover benefits. Ya. Kemudian yang kedua adalah seberapa besar organisasi kita. Dan yang ketiga adalah kualitas dari produk atau jasa kita. Ini adalah 3 hal yang mendasari kita untuk melakukan competitive action. Melakukan attacking kepada market. Karena kita ingin grab market sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada satu company yang melakukan attack, maka kita juga akan merespons. Nah, respons kita itu tergantung kepada apa yang menjadi tipe dari competitive action tersebut. Ini competitive action yang tipe apa nih? Kemudian reputasi. Apakah reputasi Anda terganggu atau tidak dengan competitive action tersebut? Dan juga market dependence. Ya. Dari competitive rivalry ini terjadinya attack dan terjadinya respons, ujungnya apa yang terjadi?
apakah terjadi peningkatan market position? Market position dari sisi apa? Dari sisi sales kah atau dari apapun ya, dan seterusnya. Dan yang kedua adalah dari sisi financial performance, ada peningkatan atau tidak? Peningkatan atau penurunan. Ya. So, ini yang menjadi competitive model rivalries. Dan ini kemudian outputnya masuk kembali ke dalam competitor analysis sebagai feedback. Oh, ada feedback. Jadi dia looping kembali kepada competitor analysis. Nah, ini secara konsep besarnya. Nah, sekarang saya akan jelaskan per masing-masing. Di dalam competitor analysis ada yang disebut dengan market commonalities. Common. Ada market yang common, mirip marketnya. Jadi misalkan ini adalah kalau ya, insert, kemudian shape, kemudian ini. Oke, ini saya save filenya adalah putih. Nah, kemudian ini ada dua. Yang ini fill, no fill. Oke. Nah, oops, sorry. Oke. Kalau dia, ini ada company A, ini company B. Di tengah-tengah adalah yang marketnya sama, common. Jadi targetnya sama, target marketnya sama. Ya. Ini yang target marketnya beda. Sebuah company dianggap yang memiliki commonality tinggi apabila dia memiliki sebentar ya. Nah, kayak gini. Jadi kalau seperti ini marketnya common banget. Jadi orang-orang yang di tap sama semua. Jadi tingkat kompetitornya dia tinggi, kompetensinya tinggi sekali karena marketnya 100% common dengan company yang lain. Bisa juga dia segini, kecil, artinya atau sedang segini ya. Nah, inilah yang common marketnya, yang menjadi yang kompetisinya tinggi. Atau ada company yang dia sedikit yang common, sisanya dia tidak common. Nah, ini kompetitornya rendah karena yang diperebutkan pangsanya sedikit. Ini disebut dengan share of wallet. Share of wallet. Jadi seberapa customer yang dia buka lapak only, mana yang customer yang non buka lapak only, dan seberapa customer yang buka lapak and others. Nah, berapa share of walletnya? Ya. Jadi ini menunjukkan competitor analysis. Dari sudut ini kita bisa melihat dari sisi banyak sisi, bisa dari sisi sales, ya, sales dari customer yang Bukalapak only, jadi nggak ada transaksinya di tempat lain. Atau dari sisi ticket size, berapa ticket size-nya dia per transaksi di Bukalapak dan di non Bukalapak dan di Bukalapak and others. Atau dari sisi frekuensi transaksi. Nah, ini on top of transaction. Jadi kita bisa melihat share of wallet-nya dia kepada market commonality-nya dia. Yang market common ini berapa transaksinya? Berapa orang populasinya? Berapa orang potensial customer-nya? Yang Bukalapak only berapa orang? Yang others only berapa orang? Ini disebut dengan competitor analysis.
Ada juga yang disebut dengan resource similarity. Resource similarity. Jadi seberapa similar dia punya vendor. Ya. Jadi kalau vendornya itu aja sama, maka kompetisinya dia tinggi sekali. Karena untuk barang yang sama dia rebutan nih, rebutan pangsa pasar. Tapi kalau dia vendornya beda, produknya differentiated berbeda, ya nggak mirip-mirip banget, maka kompetisinya dia lebih turun. Karena tidak dengan barang yang sama. Halo, suara saya terdengar? Tadi siapa yang drop ya? Oke, suara saya sudah terdengar jelas. Pak Jiri, boleh bertanya Pak Jiri? Silakan. Tadi kan Bapak sampaikan yang competitive rivalry ini masing-masing rivalnya melihat apa ya? Melihat salesnya, kemudian konsumennya gitu kan Pak. Ya. Seperti itu. Jadi pada tahap rivalry ini bisa terjadi mereka menurunkan harga ya Pak ya, untuk merebut pasar sebelah gitu. Bisa. Ada competitive action yang mereka lakukan ya. Tetapi yang saya bahas pertamanya adalah competitor analysis. Masih melihat kepada situasi. Jadi ini di dalam kita melihatnya secara industri analisis, competitor analysis. Ya. Kalau yang Anda sampaikan tadi adalah rivalry untuk di sini attack dan response. Kalau di sini adalah untuk melihat situasi saat ini. Secara market commonality kita yang dia ini yang kita ternyata berada di market yang sama ada berapa persen nih. Nah, kayak gini. Ternyata orang-orang yang sama ini bertransaksi di dua tempat. Di tempat saya bertransaksi, di tempat Anda bertransaksi. Artinya ini yang common. Atau ternyata ya, semuanya bertransaksi di tempat yang sama, semuanya bertransaksi di dua-duanya. Ini, nah, ternyata artinya common semua nih nasabah kita. Kalau ini, wah segini yang common. Kalau segini kecil. Kalau gini, totally kita nggak ada yang common, beda. Yang lu untuk anak milenial, yang kalau saya baby boomers, udah beda kan? Nah, jadi kita melihat kompetitor analisisnya, tapi on top of bukan sekedar jumlah orangnya, tapi on top of sales, on top of ticket size, on top of frequency, on top of anything. Jadi yang di common kita berapa nih potensi marketnya yang mau kita take off. Cita-cita kita apa sih? Yang common itu mau pindah ke kita kan? Atau yang others only dia jadi common kan? Jadi cita-cita kita adalah di dalam strategi ini adalah cita-cita kita adalah yang common pindah kepada Bukalapak only, atau yang others only tidak pernah bertransaksi ke Bukalapak, dia pindah ke common. Dari common baru dia pindah ke Bukalapak only. Makanya dilakukan attack di sini untuk membawa mereka yang common ke Bukalapak only ataupun yang others only ke common. Jadi dilakukan attack nanti setelah itu nanti. Kebayang Pak Erwin? Ya, alright. Kemudian setelah kita melakukan competitor analysis, kita melihat apa yang mendrive kepada competitive behavior. Ada awareness di sini. Ya. Awareness ini apa? Ada upaya untuk meningkatkan, karena dia aware kepada adanya attack yang dilakukan oleh perusahaan lain. Waduh, si Bank Mandiri bikin take over bunga 8% fix 5 tahun. Kacau nih. Nah, dia aware di situ. Dan ada dia competitive behavior-nya dia untuk gue harus pertahankan, gue punya pangsa dong. Gak mungkin gue biarin mereka yang dari sini pindah ke sini gitu kan. Dia mau dari yang BCA only ke Mandiri only gitu. Tabungannya di BCA, KPR-nya di BCA. Sekarang mereka KPR-nya pindah ke Mandiri, tapi tabungan masih di BCA. Artinya mereka masih common ya. Masih common. Jadi sebagian di BCA, sebagian di Mandiri. Jadi masih di common. Kalau yang di sini semua produknya di Mandiri nih. KPR, KTA, kartu kredit semua di Mandiri. Ini yang Mandiri only. Kalau yang ini tabungan di BCA, KPR di Mandiri. Ya udah, jadi
gimana caranya orang-orang yang basisnya tabungannya di bank lain, tapi produk KPR-nya di Mandiri, produk KTA-nya di Mandiri, produk ininya di Mandiri. Nah, itu bagaimana dia meningkatkan market commonality-nya. Nah, gitu ya. Boleh deh tabungan lo di sono. Nanti belakangan juga dia bikin lagi action untuk memindahkan tabungannya dari BCA tutup pindah ke Mandiri. Nah, kemudian yang kedua adalah aware. Pertama adalah aware. Ini ada attack nih. Dan dia kemudian motivasi untuk mempertahankan diri. Nah, gue harus pertahankan diri gue dong. Nggak mungkin nasabah gue diambil oleh Mandiri dong, ya kan? Dan dia memiliki ability, kemampuan untuk melakukan itu. Dia punya resource, dia punya sumber daya alam, sumber daya dan teknologi yang memadai untuk melakukan respons kepada Mandiri. Jadi ada driver, ada 3 driver yang bisa membuat seseorang melakukan competitive behavior, merespons. Yaitu dia aware kepada serangan dan dia punya motivasi untuk mempertahankan dia punya market, ya. Jangan sampai berkurang dia punya market, kalau gini kan drop dia nih, Mandirinya naik. Dan ability untuk melakukan itu, dia punya oke, gua subsidi deh. Kalau dia 8%, gua take over 7%. Ya. Jadi dia terjadi competitive rivalry gitu kan. Mandiri take over 5% fix. 8% fix 5 tahun. Oke, gua kasih fix 7% 5 tahun. Jadi yang nasabah yang Mandiri pun pindah ke BCA gitu ya. Ada ability di situ. Ada ability dari sisi capital. Capital kita punya duit cukup nggak? Kalau kita kasih subsidi 5 tahun. Cukup, Bos. Gasken. Nah, udah bikin produk KPR fix 7%, suku bunganya 5 tahun. Nah, Mandiri langsung kelojotan. Waduh, dijawab langsung nih sama si BCA misal. Nah, itu adalah driver. Nah, kemudian ini menjadi ketika ada awareness ini pun juga bisa membuat kepada likelihood of attack karena dia aware. Di situ orang misalkan di situ ada potensi, ada ikannya banyak nih di sana, tapi nggak disentuh nih, gua attack deh. Nah, misalkan di Mandiri di BCA nggak ada tabungan haji. Oke, gua aware nih di BCA nggak ada tabungan haji, gua bikin tabungan haji, kata dia. Dia attack tuh market, wah ada tabungan haji nih. Sementara nasabah BCA mau naik haji di BCA nggak ada, akhirnya nasabah BCA pindah ke Mandiri lagi bikin tabungan haji. Nah, ada di dalam competitive rivalries ada 2 hal, likelihood of attack, kemungkinan untuk kita nyerang, dan likelihood of response, kemungkinan untuk kita ngerespons. Ya. Attack itu, kenapa kita attack? Karena first mover benefit. Orang yang pertama nge-attack itu dia mengambil keuntungan paling besar. Karena marketnya belum establish. Jadi dia punya kesempatan besar sampai jangka waktu tertentu, sampai produknya sudah di-cloning oleh bank-bank lain, dia punya keuntungan sebagai first mover benefit. Kan nggak mungkin sebuah bank lain bikin produk dalam waktu cepat kan. Dia harus jelasin dulu struktur organisasinya, bikin dulu teknologinya, bikin dulu sistemnya, sampai sedemikian rupa baru produknya bisa launch. Misalkan dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun, first mover itu dia mendapatkan keuntungan paling besar karena semua pada pindah ke dia. Sampai ketika ada setelah setahun baru dibikin produk yang sama, baru dia dengan fitur yang lebih menarik, baru sebagian nasabahnya pindah ke produk baru. Jadi ketika Anda sudah punya aplikasi Tokopedia, oke, Noni nanti. Ketika ada aplikasi Tokopedia, Anda sudah punya di handphone Anda, untuk menginstall aplikasi yang lain kan Anda males. Wah, udah ada Tokopedia, ngapain nih? Nah, itu sebagai second mover, muncullah si Shopee misalkan. Nah, itulah yang menjadi keuntungan first mover benefit. Ketika aplikasinya pertama kali diinstal, itu orang udah susah buat ngapus. Karena udah pakai dulu kan, udah ada transaksinya di sana, segala macam. Ketika Anda punya mobile banking Mandiri, Anda udah susah pindah ke mobile banking BCA. Karena udah ada mobile banking Mandiri, ngapain lagi pakai mobile banking BCA gitu ya. Nah, sehingga ini yang menjadi first mover benefit. Kemudian likelihood of attack adalah organizational size. Organisasinya besar atau kecil. Semakin besar organisasinya,
kemungkinan dia attack itu semakin kecil. Semakin besar, semakin kecil kemungkinan dia attack. Karena dia nggak gampang manuver. Ya, nggak gampang manuver. Kemudian qualities. Kalau memang dia memiliki quality yang mendekat, yang cutting edge qualities, dia bisa attack ke market. Nah, dia memang memiliki inovasi produk yang paling bagus, ya, produk innovated product. Kalau Anda punya innovated product, Anda bisa attack market seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah likelihood of response. Berapa besar sih kemungkinan kita mau respon? Tergantung. Ini actionnya kayak apa nih? Nah, type of action. Kalau type of actionnya yang tidak merusak kepada reputasi Anda, it's okay. Tapi kalau action yang melakukan itu mengganggu reputasi Anda sebagai pemegang portofolio tertinggi untuk KPR, wah, kita bisa turun nih portofolio KPR kita, dan kita bisa di market nama kita jadi jatuh nih. Anda harus pertahankan diri. Nah, itu menjadi likelihood of response. Ya. Dan market dependence. Seberapa ketergantungan kita kepada market. Nah, itu menjadi respons. Ya, kalau kita betul-betul tergantung dari market, dan market itu digerus oleh Mandiri, ya BCA harus ambil actions di situ, ambil respons untuk mempertahankan dia punya market. Kalau market turun, keuntungan perusahaan bakal makin turun. Ya. Kemudian setelah terjadinya competitive rivalries, maka outcome-nya apa? Posisi di mana? Perceptual mapping. Oh, itu pun muncul ketika Anda membuat Google Ads di urutan pertama untuk bank KPR bank, muncul di Google Ads, muncul di urutan pertama. Itu perceptual mapping juga muncul. Ya, itu juga menjadi attack ke market. Kita pakai Google Ads misalkan. Nah, kemudian direspons oleh BCA. Ya, oke, sebentar. Mandiri bikin produk KPR. KPR take over 8%. Kemudian BCA bikin Google Ads untuk KPR termurah. Dipakai lagi BCA untuk pakai Google Ads. Dia melakukan respons melalui Google Ads. Kemudian si UOB bikin campaign di Instagram untuk yang dia nggak bersaing di fixed cost, tetapi dia di floatingnya dia paling rendah misalkan. Nah, itu juga membuat market positionnya seperti apa, ya, outcome. Dan itu ujung-ujungnya apa market positionnya? Di share of wallet. Dia sekarang berubah. Sekarang dia berubah menjadi kecil. Nah, gini atau gini ya. Misalkan begini. Nah, ini begini, kecil. Nah, lebih kecil. Ternyata pada pindah semua ke Bukalapak. Nah, pindah semua ke Bukalapak. Nah, terjadi perubahan share of wallet dari Bukalapak yang sebelumnya 10% dari market, sekarang Bukalapak menjadi 20% daripada market. Terjadi market position bergerak. Bukalapak terjadi peningkatan market. Dan itu mempengaruhi kepada berapa salesnya dia, berapa frekuensinya, dan berapa dia punya ticket size. Dan ujungnya kepada financial performance. Ternyata income statement-nya dia, bottom line-nya dia naik. Dari berapa persen naik berapa persen. Dan kemudian secara earning per share-nya dia terjadi peningkatan. Ya. Ini menjadi konsep di dalam bisnis model untuk competitive rivalry. Any question? Tadi ada pertanyaan. Silakan. Noni, silakan. Pak, ini kan kalau misalnya yang first mover benefits ini, nah saya ada pertanyaan Pak, kalau misalnya ada klien kita ya, misalnya customer kita itu di retention pipeline-nya itu dia tetap insist untuk minta first mover benefits gitu. Jadi kan kebanyakan kan mereka yang udah di second year menggunakan produk kita tuh misalnya mereka mendapatkan harga renewal atau produk renewal yang berbeda. Nah, kebanyakan itu kan klien-klien itu mereka akan minta first mover benefits yang sama kan dengan yang saat pertama kali mereka join. Nah, sebenarnya pertanyaan ada dua. Yang pertama, kalau dari sisi perusahaan sebenarnya bisa untuk keep the merchant atau keep the customer itu dengan first mover benefits yang pertama. Tapi apakah menurut Bapak
potensi kerugian atau loss yang didapatkan perusahaan itu jauh lebih besar ketimbang dengan inovasi baru atau new product. Nah itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, kalau misalnya melihat angka retention produk kita itu, let's say ada penurunan. Nah, tapi itu disebabkan karena harga kompetitor menawarkan first mover benefits itu lebih tinggi. Nah, itu kan berarti ada kemungkinan atau kecenderungan di mana klien kita atau customer kita tuh pindah ke produk lain. Nah, apakah we can say that we don't have any loyal customer anymore gitu Pak? Karena kan kayak dengan gampangnya mereka misalnya pindah ke ada produk gitu misalnya. Itu menurut Bapak, pandangan Bapak seperti apa? Oke, menarik. Jadi itu masuk ke dalam bagaimana kita melakukan segmentasi kepada customer kita. Jadi karena kita memiliki scarcity of capital. Uang kita terbatas kan, kita kan nggak mungkin mensubsidi semua orang kan, betul nggak? Setuju nggak Noni? Kita nggak betul, Pak. mungkin, kita memiliki scarcity of capital, sehingga kita nggak mungkin memberikan program yang berlaku untuk semua orang. Nah, di situ diperlukan pendekatan lain di dalam melakukan strategi. Strateginya kita nggak siram semua, tetapi kita berjenjang. Bisa menggunakan disebut dengan RFM model. Nah, saya jelaskan sedikit RFM model. Jadi ini menjawab pertanyaan Nov ini. Jadi saya bikin salah satu model disebut dengan recency, frequency, and monetary model. Jadi semacam seperti recency-nya 1, 2, 3. Kemudian ini recency, recency 1, sorry, oke. Di kotaknya kayak gini ya. Ini topik yang berbeda. 1, 2, 3. Ini recensinya 3, 2, 1. Artinya nih recensinya 3 itu dia bertransaksi dengan kita itu dalam waktu yang sangat dekat ya. Artinya terakhir dia transaksi sama kita seminggu yang lalu, itu skornya 3 misalkan. 2 yang transaksinya udah sebulan yang lalu. 1 udah 3 bulan yang lalu, nggak terakhir transaksi dengan kita. Jadi dia recent dengan kita dekat atau tidak. Kemudian frekuensinya ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Frekuensinya dia 3 tuh frekuensinya paling tinggi. Ya. 2 itu frekuensinya tuh sedang. Jadi nggak terlalu frekuen dia bertransaksi. Kemudian 1 itu frekuensinya paling sedikit ya. Dan kemudian di sini ada monetary. 3, 2, 1. Nah, jadi ada yang recency, frekuensi, dan monetary. Mereka yang reasonnya tinggi, maksudnya bertransaksi dengan Noni dekat, ya jadi nggak setahun sekali gitu ya, tapi seminggu sekali gitu ya. Dan frekuensinya gede, ya, frekuensinya itu bisa sekali transaksi dalam sebulan itu dia bisa transaksi bisa frekuensinya bisa 7, 8, 9, 10 dan terakhir dia ketemu Anda itu minggu lalu misalkan. Dan monitornya gede, ratusan juta gitu ya. Nah ini ada berapa orang di nasabah Anda? Ada misalkan sini ada 20, ini 15, ya ada macam-macam lah ya, ada X berapa di sini ada angkanya. Nah ini menjadi siapa yang mau Anda serve? Apakah yang jadi kalau kita mau serve tentunya yang Anda punya golden customer itu kan yang recensinya tinggi, frekuensinya tinggi dan monitornya gede kan? Dan kalau ini mereka minta kepada Anda sebagai first mover benefit gitu ya. Bukan friends with benefit ya. First mover benefit gitu ya. Nah, ini yang menjadi Anda punya kapital untuk sorry. Yang
kalau Anda mau tawarkan itu kepada mereka yang butuh. Ini kan mereka udah dengan kita nih. Udah oke kan, nggak perlu lagi dibantu kan. Udah mereka recent, frekuensinya bagus. Nah, yang jadi masalah adalah mereka yang ini satu. Ya kan? Artinya udah nggak ada lagi sama kita, udah sebulan nggak sama kita, artinya dia udah selingkuh sama teman Anda gitu. Dia udah selingkuh sama teman Anda. Udah nggak ngapalin Anda lagi, dia udah ngapalin cewek lain gitu. Tapi dulu dia frekuensinya 3 nih, sering traktir Anda gitu ya. Dia traktir Anda terus, frekuensinya dalam sebulan tiap ketemu pasti sekali traktir 1 juta gitu. Makan di siput gitu ya. Beliin handphone, iPhone minimal gitu. Terus Anda minta Brio pun dikasih gitu ya. Itu frekuensinya 3 dan monitorinya pun 3. Nah, ini yang perlu Anda berikan insentif untuk first mover benefit. Kebayang Noni? Nah Pak, tapi ada kemungkinan juga Pak yang resensi yang nomor 3 itu dan monetarinya tinggi itu tiba-tiba pindah Pak. Resensinya 1 yang kita targetkan. Sekarang Anda masalahnya di mana? Nah yang nomor 3 Pak, dia aktif misalnya. Dia aktif, dia juga dari secara revenue. Kalau dia turun, Anda baru pikirkan kalau dia udah turun ke 2 dan turun ke 1. Nah masalahnya dia belum turun Pak, jadi dia tetap di 3. Nggak usah, itu buang garam ke laut. Kalau dia, jadi Anda harus lakukan ini secara periodik. Secara periodik sekali 3 bulan, sekali 3 bulan Anda cek tuh. Sudah terjadi, karena customer kan differ. Ya, setiap customer differ. Sekarang dia di 3. Tapi customer juga change, berubah dari 3 ke 2. Ya kan? Dulu cowok Anda tiap hari telepon, tiap malam telepon jam 9. Tiba-tiba berubah menjadi sekali 3 hari telepon, turun ke 2 kan? Wah, kok sekarang sekali 3 hari doang nih yang gue video call gitu ya. Kemudian akhirnya 1 udah nggak pernah call Anda lagi gitu loh. Ya kan? Nah, kalau udah ada terjadi customer change, baru Anda bayar, Anda kasih. Kalau nggak ada perubahan dari sisi behaviornya dia, nggak perlu digarap. Kebayang ya? Kebayang sih Pak, tapi masalahnya mungkin dari stickiness-nya si klien kita ini Pak di customer-nya. Jadi maksud saya gini, misalnya even dia ada di clustering yang nomor 3 pun dia masih tetap potential to churn, karena ya itu tadi kita bingung tuh kayak nggak ada angin, nggak ada hujan, terus tiba-tiba loh kok tiba-tiba churn gitu loh Pak maksudnya. Itu sama kayak cowok yang ghostingin Anda kan, tiba-tiba kok churn sih cowoknya gitu kan, dia ngeghosting tuh. Nah, siapa di sini yang tukang ghosting? Nah, udah deket terus churn gitu ya, hilang gitu ya. Nah, kalau memang dia potensi bagus, frekuensinya gede, monitornya gede, ya ketika dia mulai churning gitu ya. Nah, itu yang Anda bikin campaign khusus buat mereka. Ini apa nih program retentionnya? Jadi Anda bikin program retention dong buat cowok-cowok yang ghosting Anda. Nah, apa kira-kira program retentionnya dia? Supaya yang ghosting itu tiba-tiba dia wujud lagi. Wujud gitu ya, datang itu tiba-tiba wujudnya muncul lagi tuh di hadapan Anda gitu ya. Ya kayak manggil pocong gitu ya, wujud gitu ya kan, tiba-tiba pocongnya muncul. Nah, kebayang Noni? Siapa kebayang Ya, Pak? jangan buang garam ke laut. Nah, oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan Pak Rudi. Ya Pak, mungkin sedikit nih Pak ya masih terkait tadi dengan Mbak Non ini. Saya lihat sekarang nih, padahal tujuan akhir dari perusahaan itu untuk memperoleh atau meningkatkan financial performance Pak ya. Tapi kebanyakan competitive rivalry ini seperti misalnya antara Gojek dan Grab, ini justru mereka banyak sekali yang Bapak bilang tadi, buang garam dalam laut. Jadi mereka pinginnya untuk memenangkan kompetisi, tapi justru perusahaan mereka jadi babak belur gitu Pak, banyak buang ataupun bakar duit. Akhirnya bukannya financial performance yang didapatkan, malah justru kerugian gitu Pak. Nah itu mungkin salah satu tanggapan tadi, karena memang nggak bisa terus-terusan yang tadi dikasih insentif gitu Pak untuk pelanggan. Sebenarnya lebih
mungkin pelanggan lebih milih untuk hal-hal yang lebih lebih yang lain gitu Pak. Kira-kira begitu sih Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kalau begitu, kenapa Visa masuk ke Gojek? 50% saham Gojek dibeli Visa. Ya. Kenapa saya masuk ke Gojek ketika saya di Visa? Karena yang dicari, jadi Gojek itu kan dia bakar duit terus ya. Dia bakar duit terus loh. Tapi apa yang terjadi? Datanya masif kan? Semuanya di Gojek kan? Artinya dia memiliki jumlah data yang dimiliki Gojek di luar. Jadi gini, apa yang menjadi competitive advantage-nya Gojek? Ini topik berbeda lagi nih. Oke. Gojek, ini Gojek menarik. Jadi Gojek itu dia transaksinya tuh nggak ada yang tahu. Karena di merchant-nya cuma tertulis Gojek doang. Tapi kategorinya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Apakah otomotif? Apakah fashion? Atau apa? Orang belanja menggunakan GoPay gitu ya. Ini kita bicara GoPay ya. Kita nggak tahu. Bank Indonesia nggak tahu. Kementerian Keuangan nggak tahu. Kantor pajak nggak tahu, mereka cuma tahu transaksi di Gojek, transaksi di GoPay. Jadi di dalamnya tuh misterius. Dan GoPay, dan dia siram bakar duit terus, sehingga semua orang pakai GoPay kan. Anda pakai GoPay, hampir semua orang yang bertransaksi secara online pakai GoPay. OVO udah jarang kan, udah nggak ada sekarang OVO ya. Ya. Masih Pak, masih ya OVO ya, tapi masih tidak seperti GoPay ya, yang masif ya. Nah, sehingga mereka memiliki basis data yang luar biasa, transaksi orang di seluruh Indonesia. Sementara Visa dia tertarik kepada company dengan basis data yang masif, karena dibutuhkan informasi tersebut dibutuhkan untuk bikin rating, scoring kepada dia punya customer, karena dia nggak mau, dia ingin meningkatkan dia punya pangsa pasar kan. Kalau saat ini masih menggunakan dengan sistem transaksi keuangan yang ada di bank, kita nggak tahu nih orang bakal macet atau enggak. Tetapi kalau dia ngelihat dari transaksi yang digunakan di Gojek, ya dia belanja ini, dia bisa ketahuan, oh ternyata orang yang belanja baju Uniqlo kreditnya macet. Jadi semua orang yang belanja Uniqlo pengajuan kreditnya ditolak. Karena taunya di mana? Taunya di Gojek, di GoPay. Ya. Dan ketika ada nih nasabah-nasabah yang bagus di GoPay ternyata nggak pernah ngajuin kredit. Karena dia tidak ada bertransaksi di bank. Dia transaksinya di sana. Bank berani kasih kredit berdasarkan transaksinya dia di GoPay. Ini orang-orang selama ini exclusion, financial exclusion, tidak pernah bertransaksi di bank. Mereka bertransaksinya melalui digital wallet. Nah, ini para millennials kebanyakan seperti itu kan, dia transaksinya kan di digital wallet. Dan kenapa orang mau masuk ke Gojek, GoPay? Karena di sana kan tidak ketahuan pajak. Sekarang Anda kalau transaksi pakai kartu kredit, laporannya ke BI. Anda pakai Mastercard, laporan ke BI. Semua transaksi Anda ketahuan di Bank Indonesia dan ketahuan di pajak. Nanti diusut tuh, wah Anda kemarin transaksi Anda sebesar 60 juta. Tetapi gaji Anda cuma 10 juta. Berarti Anda ada pendapatan 50 juta yang belum bayar pajak. Nah, ini kantor pajak ngejar lagi nih, siapa nih yang di kantor pajak nih. Yuk, silakan dikejar tuh. Nah, datanya kan dapat tuh dari Mastercard, dari bank gitu ya. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Ya. Sehingga Visa masuk di sini karena dia butuh data itu. Ya. Jadi yang menjadi competitive advantage dari GoPay adalah datanya yang masif, yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun di Indonesia. Kebayang Pak Rudi? Oke Pak, ya kebayang sih Pak. Tapi kalau dari sisi perusahaannya sendiri, maksud saya GoTo-nya sendiri itu, kalau menurut Bapak kira-kira ada peluang untuk profit nggak Pak? Karena sampai sekarang saya baca di laporan keuangannya itu minusnya besar sekali bahkan gitu Pak.
Ya, jadi karena mereka mencari kepada transaksi, Pak. Semakin besar transaksi, bukan keuntungan ya. Jadi mereka melihat valuasinya, valuasi dari transaksinya yang dia kejar ya. Jadi dia istilahnya ibaratnya dia jual rugi dulu deh gitu. Tapi volume transaksinya gede. Jadi dia betul-betul kuasai pasar. Begitu dia sudah sudah pegang dominan market, nah itu baru dia ini apa istilahnya baru dia rubah skimnya nanti untuk making money. Tapi sekarang dia masih untuk dia punya apa istilahnya dia mau dominan dulu di industri. Oke, Pak. Oke, Ya. good. Terima kasih, Pak. Ya. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Silahkan. All good? Arasoh? Rasa ya. Oke. Ronto. Oke, kemudian ini adalah yang tadi competitor analysis. Nah, tadi kita udah bahas. Kemudian ini commonalities yang marketnya sama ya, yang tadi kita bahas. Resource similarities. Kemudian ini bagaimana driving kepada competitor behavior. Ada awareness, mobility, dan ability. Ya, tadi kita bahas. Kemudian competitive rivalries, ada actions dan ada response ya. Nah, kemudian untuk kita actions itu likelihood of attack. Ada 3 poin yang mempengaruhi, ada first mover benefit, organizational size, dan quality. First mover ketika dia berinovasi membuat produk baru begitu ya, sebagai produk pertama yang launching. Kemudian second mover adalah yang kedua, kemudian mereka bikin produk yang menyama, yang similar. Nah, sampai dengan second mover muncul, first movernya mendapatkan benefit, yaitu dia bisa captive market di dia doang nih, karena dia punya produk begitu ya. Sampai second movernya muncul. Kemudian organizational size, semakin besar company makin kecil kemungkinan dia melakukan corporate action yang cepat gitu ya. Jadi dia semakin dia karena dia punya tanggungan besar, nggak mungkin dia bikin kebijakan yang betul-betul sifatnya attacking ya, seperti itu. Dan biasanya mereka yang di attack, karena ngapain yang besar nge-attack ya kan, kayak Anda raksasa terus di attack, Anda meng-attack para tuyul, kan nggak mungkin. Jadi kita sebagai raksasa di tuyul-tuyul pada nyerang kita gitu ya, dikerubutin gitu kan, nggak mungkin. Jadi mereka sifatnya respons ya, dia biasanya yang memberikan respons. Quality juga dari sisi produk dan jasa kita. Yes. Kemudian untuk respons ada 3 poin yang mendasari, yaitu competitive type of actionnya, competitive action, kemudian apakah itu mengganggu reputasi, dan apakah itu mengganggu market ya. Nah, actors reputation, apakah competitive action yang dilakukan oleh kompetitor kita itu memberikan kontribusi kepada negatif atribut kepada kita atau tidak ya. Kalau dia memberikan negatif, kita harus respons, dan market dependence. Jadi karena keuntungan didapatkan dari market. Kalau market kita digerus, kita keuntungannya bakal turun juga. Dan terjadi competitive dynamics di situ ya. Competitive dynamics ya. Nah, oke. Kemudian competitive dynamics di sini di mana ya? Sebentar, di chapternya competitive dynamics ya. Oh, rivalries ya. Oke, no worries. Nah, setelah terjadinya competitive rivalries ya, kita terbentuk yang disebut dengan competitive dynamics ya, di mana competitive rivalries itu dipengaruhi dari action dan responses between the firms ya, untuk memperebutkan market position ya. Kemudian competitive dynamics ini dibagi 3, ada yang slow, ada yang fast, dan ada yang standar. Yang slow market ini mereka bagaimana kita membedakan dia slow cycle? Bagaimana kita membedakan competitive dynamics ini secara slow, fast, dan standar? Itu berdasarkan waktu, time.
ya. Dimana kalau apa yang dimaksud dengan slow market, kalau dia kompetitornya dia tidak memiliki kemampuan untuk mengimitate kepada dia punya competitive advantage, ya. Seperti ketika saya terlibat untuk proyek Avanza Xenia, ya, dimana ketika itu saya minta kepada Toyota, kita ada conference di Thailand, jadi saya sebagai speaker mewakili Toyota Indonesia untuk meminta agar untuk di Indonesia Krakatau Steel bisa digunakan sebagai besi steel yang kita gunakan, tidak menggunakan lagi yang Nippon Steel, China Steel, POSCO, ya, kita tidak pakai itu lagi, kita pakai Krakatau Steel untuk supaya impornya tidak kena import duty. Kemudian dan kemudian kita mulai melakukan project Avanza Xenia menggunakan produk Krakatau Steel, di mana dice-nya itu kita bikin baru menyesuaikan dengan raw material dari Krakatau Steel. Jadi itu diinisiasi oleh saya mewakili Toyota Indonesia untuk menggunakan Krakatau Steel di sini. Nah, sampai sekarang udah berapa tahun tuh? Pertama kali prototipe kita launching pertama itu tahun 2002. Sekarang sudah tahun 2022. Jadi produk saya itu sudah berusia 20 tahun. Ya. 20 tahun yang saya bersama tim menginisiasi proyek Toyota Avanza. Ini disebut dengan slow cycle market. Karena kompetitor kita lack of ability to imitate. Ya, sehingga kita bisa last for long period, 20 tahun, bayangin, sampai sekarang barangnya masih ada. Ya, nggak berhenti-berhenti. Jadi kita pertama kali buat di tahun 2002. Ya. Itu saya bolak-balik itu ngecek slabnya dari Krakatau, di stamping, sobek segala macam. Kita bikin dice di Thailand, Daihatsu bikin dice juga di Thailand. Kemudian kita taruh di Daihatsu sebagian, di Toyota sebagian. Ya, selama 20 tahun barangnya dice-nya masih itu aja. Mungkin minor change lah ya di Veloz segala macam ya. Nah, tapi secara di dalam paling perubahan interiornya lah ya segala macam. So ini disebut dengan slow cycle market karena selama 20 tahun saya bikin produk itu sampai sekarang masih bertahan. Ya. So quite proud that I am belong to the team that develop this project. Oke. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan fast cycle market. Fast cycle market ini yang dia di mana kompetitor bisa imitate kepada kita punya capability, ya, dan competitive advantage, dia bisa imitate, ya, dan dia mengerjakannya secara cepat dan tidak mahal. Nah, jadi itu disebut dengan fast cycle market. Apa produk saya yang fast cycle market ya, yang saya bikin? Fast cycle market. Kalau sekarang misalkan di yang fast cycle market, kalau teknologi handphone itu di standard cycle market. Misalkan dengan adanya 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. Ini sudah standar cycle market. Setiap G ini dia berlaku 5 tahun. 1G 5 tahun, 2G 5 tahun, 3G 5 tahun, 4G 5 tahun, 5G 5 tahun, habis itu 6G 5 tahun lagi. Dan sudah dipatok 5 tahun ya, 5 tahun sekali G-nya naik. Jadi ketika G-nya naik itu maka produk-produk lain menjadi obsolete. Nah, di sini disebut standard cycle market. Udah distandartin 5 tahun sekali pasti teknologi berubah. Jadi barang-barang yang lama afkir, ya, udah masuk PTS gitu ya. Adalah market in which some competitors may be able to imitate the local firm's competitive advantage dan is moderately costly. Ya, jadi juga dipengaruhi dari kondisi eksternal ya. Nah, Oke, ini disebut dengan standard cycle market. Kalau yang fast cycle market yang dia berubah, misalkan ini
tren apa produk-produk yang sifatnya cuma viral sebentar habis itu hilang, itu disebut dengan fast cycle market. Ada dulu kopi Milo, apa namanya itu, kopi Milo yang hijau, apa namanya, Kepal Milo gitu ya, lagi viral tiba-tiba hilang ya. Kopi Tanjakan gitu kan, sebentar hilang. Jadi hanya fast cycle market karena orang udah bisa bikin, akhirnya udah begitu bikin yang baru orang udah bisa bikin, udah hilang gitu ya. Jadi fast cycle market karena sifatnya dia cepat sekali orang untuk mengimitate ya, tidak butuh waktu lama dan nggak mahal, murah ya. Oke. So itu yang menjadi fast cycle. Dan oke, good. Itu topik kita untuk siang ini. Ya. Ada pertanyaan? Terkait, ya silahkan Khairani. Iya Pak, saya mau tanya terkait dengan kompetitif rivalry tadi Pak. Jadi kalau untuk saat ini kan sebenarnya bank syariah itu memang sudah besar ya, maksudnya pengakuan bank syariah terhadap masyarakat itu sudah makin besar seperti itu ya Pak ya. Nah sebenarnya yang saya lihat apakah kampanye-kampanye terkait dengan riba dan lain-lain itu bisa dibilang sebagai competitive action dan competitive respon yang dilakukan oleh perbankan syariah terhadap bank konvensional gitu Pak. Itu sih yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan imitate ini Pak, yang fast circle market itu, siklus pasar cepat itu, kalau dari barang-barang Cina itu kan terlalu, maksudnya Cina tuh terlalu mudah untuk mengikuti barang dan harganya itu sangat murah di dia. Nah kira-kira apa sih Pak yang maksudnya jadi apa ya? Jadi hal yang substantif sehingga Cina itu gampang banget bisa niru barang, maksudnya produk lokal yang kita keluarkan itu sangat gampang ditiru banget gitu. Maksudnya gimana sih biar memperlambat imitate gitu brand lokal itu supaya nggak terlalu cepat banget ditiru oleh produk-produk Cina. Itu sih Pak, dua pertanyaan dari saya. Makasih Pak. Yang pertama mengenai fatwa MUI, riba bunga bank haram. Apakah itu termasuk di dalam competitive action? Saya rasa ya, disebut dengan competitive action. Karena itu menjadi apa istilahnya, upayanya mereka untuk meningkatkan market position, ya. Market positionnya jadi naik dan financial performance-nya juga otomatis naik, ya. Itu adalah competitive action karena ada Dewan Syariah Nasional di situ kan, Dewan Syariah Nasional yang memberikan fatwa ya, memberikan masukan dan disetujui fatwanya oleh MUI, dan dia pun itu dijawab, direspons oleh bank-bank yang lain. Apa responsnya? Bahwasanya akad kredit yang dilakukan itu akadnya sifatnya pura-pura gitu, bahwasanya dia istilahnya harusnya kan dia bayar pajak gitu kan. Kalau misalkan kan dia untuk jual beli rumah, kalau dia tidak kredit tetapi jual beli, berarti dia harus bayar pajak dong ketika bank beli rumah, kemudian baru bank jual kepada nasabah, ya kan. Dan itu kemudian direspons oleh para kompetitornya. Ini sebenarnya bukan jual beli, ya kan? Cuma pindah surat doang, tapi tidak ada transaksi jual beli di sana, maka akadnya dia tidak sah, gitu kan? Jadi sengketa lagi tuh kan? Jadi orang mulai pikir dua kali, kalau gitu nggak bener nih bank syariah, akad kreditnya nggak jadi jual beli, kan cuma memberikan wakilah gitu kan? Memberikan wakilah kepada si A gitu dan sebagainya. Jadi ada di dalam akad kontrak di dalamnya tidak sesuai dengan syariah. Nah, jadi ada respons di situ ya. Sehingga kemudian masyarakat masih berpikir, wah kalau gitu ini masih darurat nih, masih boleh nih kita pakai bank konven karena sebetulnya transaksinya belum sesuai juga dengan syariah. Ya.
kemudian apa? Dan juga kemudian direspon lagi oleh bank konvensional. Oleh bank syariah kemudian direspon lagi. Oh sudah, kami sudah sesuai nih, akad kami sudah sesuai, sudah pakai ujrah, sudah pakai tawarruk, Murabahah. ya murabahah, pakai tawarruk. Nah kemudian direspon lagi, kalau Anda pakai tawarruk jual beli kartu kredit, mau transaksi jual beli tawarruk, gimana caranya? Nah ada pihak ketiga dan lain sebagainya. Jadi sehingga ujung-ujungnya akad kreditnya semakin dibenerin seharusnya ya, semakin dibuat yang semestinya. Tawaruknya gimana? Karena sekarang semuanya ujrah, tidak ada tuh yang transaksinya betul-betulan tawaruk jual beli di bank syariah. Semua ujrah. Nah, bagaimana itu hukumnya? Karena kan Nabi menyatakan hadisnya adalah kuharamkan riba dan kuhalalkan jual beli. Jual belinya di tawaruk, tidak ada tawaruk di situ. Karena kalau jual beli artinya bank beli dulu baru jual. Ketika bank beli maka dia harus bayar pajak. Dan ketika setelah bayar pajak baru itu jadi hak bank dan bank baru berhak jual. Nah, jadi bukan kuasa mengkuasakan dengan dokumen gitu ya. Nah, itu juga menjadi sengketa. Nah, itu terjadi rivalry di situ. Ada corporate action, ada corporate response yang terjadi mengakibatkan dynamics competitive dynamics di dalamnya. Dan kita masyarakat menjadi tercerahkan ya. Oh. Dan ada juga yang itu bank syariah kredit emas gitu ya. Wah, bank konvensional langsung respon. Wah, apaan tuh bank syariah kredit emas? Mana ada hadisnya emas bisa dikreditin? Itu kan akadnya akad salam. Akad langsung terima emas gitu. Nggak boleh akad kredit di dalam itu. Nah, itu juga jadi bahan ketawaan, bahan kekonyolan ini bank syariah. Konyol banget nih pakai akad emas gitu ya. Sehingga itu menggerus apa? Reputasi. Likelihood of response, karena ini menggerus reputasinya bank syariah nih. Reputasi bank syariah terganggu. Diketawain kayak begitu gitu. Nah, akibatnya dia respon lagi, cari lagi hadisnya yang yang memperbolehkan akadnya itu kredit untuk nyicil emas. Nah, akhirnya terjadi competitive dynamics di situ. Yang sampai sekarang belum selesai urusannya, Khairani ya. Nah, jadi disitulah. Jadi terlepas dari benar atau salahnya, memang ini bagian dari competitive rivalry ya Pak pada akhirnya ini ya. adalah competitive rivalry. Ya, karena juga semangatnya adalah untuk meningkatkan transaksi di dalam perbankan syariah. Selama ini kita kan perbankan syariah itu cuma 5%. 95% ada di bank konvensional secara populasi ya. Ya, secara transaksi, volume transaksi semua di bank konven. Nah, bank konven ingin mempertahankan reputasinya. Dia harus merespon terhadap itu kan, karena dia ingin mempertahankan reputasinya. 95% transaksi ada di bank konven. Bank syariah cuma 5%. Ketika bank syariah naik ke 20%, itu mengakibatkan mengganggu kepada reputasi dari bank syariah. Itu begitu ya, yang pertama. Apakah itu sebagai competitive action? Yes. Yang kedua, tadi pertanyaannya apa ya? Tentang pasar siklus cepat Pak ya, terkait negara Cina itu kan paling gampang banget tiru brand kayak gitu. Oke. Brand lokal. Bagaimana brand lokal kita bertahan? Apa yang mesti bertahan? Kita tidak bikin produk kok. Kita udah keenakan impor kan? Pena, kata Pak Jokowi aja, pena aja kita impor kan? Jadi memang kita sudah terdidik untuk impor. Ya, kita terdidik untuk impor. Kenapa kita impor? Karena ada Pak Edi tahu itu kalau kenapa impor ya Pak Edi. Ada Pak Edi nggak hadir hari ini? Ada Pak. Siapa? Izin. Tahu kan Pak kenapa kita impor kan Pak? Iya Pak. Paham lah Pak. Ya. Apa yang terjadi kalau kita paham, impor? siap. Itu kerjaannya Pak Edi itu. Karena dia tahu di situ uang beredar untuk komisi. Ya Pak Edi ya. Iya Pak, uang titipan. Titip harga ya. Sekarang di tender nih. Harganya 20, 30. Wah, paling murah 20. Oke, kita panggil nih. Oke. Bisa turun lagi harganya? Bisa, Pak. Nego jadi harganya 5. Kemudian ya udah, Anda menang, tapi harga tetap di 20. 15-nya bagi roto.
Nah, itulah pekerjaannya Pak Edi, ya Pak Edi. Nah, Siap. ini harus saya edit ke Pak Edi, nggak usah lah ya, ini aman lah ya, masih aman lah ya. Bahkan secara umum doang ya Pak Edi. Ya. Aman Pak. Nggak apa-apa Pak, nggak usah diedit. Ya. Konsepnya kebayang ya. Nah, jadi akibatnya kita dimanjakan dengan impor karena ada status high status yang bermain di situ. Sehingga kita tidak dikejar untuk inovasi. Nah, ketika ada inovasi malah ditahan, ya, karena kepentingan-kepentingan itu. Nah, sekarang dengan Pak Jokowi bicara, kenapa ya beli baju aja impor, kenapa ya pena aja impor? Anda itu sudah Pak Edi udah maklum langsung itu kan dia kan. Jadi sekarang memang dibutuhkan untuk supaya kalau kita memang tidak mau diganggu oleh Cina di sini, maka kita perlu inovatif produk-produk inovatif yang sifatnya dia butuh waktu untuk imitate, ya. Jadi ada produk on top of IoT, Internet Communication Technology. Ada produk yang on top of big data, on top of data science, on top of apa. Jadi kita betul-betul yang market driven, dibutuhkan oleh market apa yang dibutuhkan. Karena kata Pak Jokowi kan semuanya ada, ya, semuanya ada. Basically memang semuanya ada, tetapi tidak dipelihara karena ya tidak dikapitalize potensi marketnya begitu. Nah, yang kedua adalah kenapa Cina dia begitu murah? Karena dia populasinya sangat besar. Mereka sehingga economic of scale-nya sangat bagus. Produknya jadi sangat murah sehingga sangat kompetitif. Bayangkan aja Krakatau Steel bangkrut gara-gara Cina tidak dikenakan import duty, ya. Krakatau Steel udah bangkrut itu. Nah, itu dulu saya menentang sekali itu ketika import duty dihapuskan untuk ada insentif easing dari sisi import di situ. Karena akibatnya produksi dalam negeri kita jadinya berantakan, tidak bisa bersaing dengan produk Cina karena mereka memiliki keuntungan demografis populasi yang sangat besar, ya, sehingga produk mereka itu mendapatkan economic of scale yang sangat murah sekali. Ketika masuk ke Indonesia ya paling murah. Anda beli Shopee aja sekarang harganya paling murah, padahal barang ada di Wuhan, ya kan? Kirimnya pakai pesawat. Nah, seperti itu. Menjawab Hera nih. Oke, menjawab Pak. Terima kasih Pak. Alright. Ada pertanyaan lagi? Silakan Pak Abdul. Ya, terima kasih Pak Jerry. Pertanyaan saya yang pertama masih soal itu Pak, competitive rivalry ya Pak ya. Tadi disebutkan ada komponen yang namanya organizational size ya Pak ya. Saya pengen tahu berarti treatment untuk masing-masing segmen perusahaan itu berbeda ya Pak ya. Misalnya untuk perusahaan sekelas korporasi, kemudian perusahaan kelas mikro, kecil, menengah itu berbeda ya Pak ya. Respon attack-nya itu berbeda ya Pak ya. Dalam merespon perkembangan pasar. Itu yang pertama. Mungkin Bapak nanti bisa kasih contoh bagaimana perusahaan korporasi, bagaimana perusahaan mikro, kecil, menengah, dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi nyambung pertanyaan Mas Rudi Pak, tadi sangat menarik nih Pak, mengenai Gotoh ya. Tadi kan disebutkan bahwa Gotoh sampai sekarang masih bakar uang ya. Kalau kita lihat dari neraca keuangan Gotoh memang kemarin kan masih, kalau nggak salah ruginya 68 triliun kalau nggak salah ya, sampai tahun lalu itu. Di pasar saham sendiri sekarang ada terpecah Pak, yang saya baca ya, ada terpecah, ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah para pelaku pasar yang percaya bahwa pada akhirnya sebuah perusahaan itu pada akhirnya yang dicari oleh investor itu ya net profit gitu Pak, untung dalam jangka pendek ya, net profit, dividen dan lain-lain, revenue dalam jangka pendek itu yang dicari oleh investor. Tapi ada kelompok berikutnya, kelompok yang progresif, bilang dalam memperlakukan perusahaan startup itu tidak demikian gitu. Jadi yang tadi kan fundamental, tapi kalau yang orang-orang progresif itu menganggap tidak seperti itu. Lalu mereka memberi panduan bahwa untuk mengukur
mengevaluasi atau mengukur kinerja bisnis startup itu tidak lagi return on asset, return on investment gitu Pak ya. Mereka bilang ada beberapa dan itu teori baru katanya. Salah satu yang paling sering digunakan adalah yang namanya GMV Pak, Gross Merchandise Value. Nah mereka mengambil model ini seperti di Amerika ya, di kayak Amazon gitu Pak, Facebook, Apple itu mereka menggunakan itu gross merchandise value. Makanya waktu Amazon baru untung kalau nggak salah baru 4 tahun kemudian baru untung dia setiap tahun bakar duit. Tapi investor menyerbu saham dia Pak. Mereka yakin suatu saat Amazon itu untung dan akhirnya benar sekali Amazon sekarang udah untung. Pertanyaan saya, apakah model-model yang digunakan di sana, di Amerika sana, relevan nggak dengan di pasar kita? Kayak misalnya yang tadi, gross merchandise value. Nah, kemudian cocok nggak sih Pak gitu di kayak pasar Goto itu untuk bakar duit seperti Amazon gitu Pak? Itu Pak, terima kasih Pak. Oke, menjawab yang pertama dulu, terkait dengan gross annual sales dari companies, ya, menuju kepada size-nya dia. Jadi jadi market kita itu kan cuma satu Pak. Jadi market kita sama nih, common. Tapi ada yang dan itu dimiliki oleh misalkan top 5 companies gitu ya, BCA, Mandiri, BNI, BRI, ya sama apa 2, 3, 4, nah itulah ya. Nah, company-company yang lain itu kan yang small firms itu dia harus cari makan, cari apa dia harus bisa men-take over ini kan. Dia harus karena ini sudah dipegang oleh established giants ya, gitu ya. Nah, sehingga para treasure hunter ini, si small firms ini dia sering melakukan competitive actions. Dia bikinlah acara misalkan undian berhadiah mobil Mercedes gitu ya. Oke, atau undian berhadiah emas dan lain sebagainya ya. Yang dia dalam rangka dia untuk gain market position. Dan di sini adalah yang dia big firm, yang large firm, ya dia melakukan respons, ya, untuk mempertahankan dia punya pangsa pasar, ya. Jadi ibaratnya kayak Indonesia udah dibagi-bagi tuh. Yang ini punya Belanda, ini punya Spanyol, ini punya Portugis, ini punya Inggris, gitu ya. Nah, jadi udah ada tuh daerah jajahannya masing-masing. Kemudian yang mana mereka sangat kuat di situ. Mandiri sangat kuat, BCA sangat kuat, BNI sangat kuat, BRI sangat kuat. Mereka sudah punya basis customer. Nah, tapi ada small firms yang seperti bank syariah, Mandiri kecil, bank syariah ini kecil, kecil. Nah, itu mereka pengen men-take over pangsa cerukannya ini. Nah, dibikinlah competitive actions, ya kan? Misalkan bunga itu haram, ya. Wah, itu keras itu kan Pak. Bunga bank haram. Fatwanya sampai sekarang belum dicabut. Bunga bank haram. Yang tanda tangan Pak Wapres kan? Yang tanda tangan itu yang Wapres kan? Pak Ma'ruf Amin yang tanda tangan. Bunga bank haram. Jadi sehingga ini dilakukan sebagai competitive action oleh para small firms untuk mengambil posisi di sini. Nah, jadi inilah yang mendasarkan kenapa small firms lah yang paling sering melakukan competitive actions. Ya. Dan mereka juga launch it quickly. Ya. Mereka memiliki juga capacity untuk ini. Dan mereka sering melakukannya berdasarkan speed and surprise, attack secara cepat dan mengejutkan di dalam market. Kemudian juga develop variety di dalam competitive actions-nya mereka. Mereka ada akadnya udah bagus lah, akad ujrah, ya, akad tawaruk,
That's okay. Nah, di sini yang disebut dengan yang mempengaruhi kepada kelebihan daripada small firms, karena dia harus mengejar pangsa pasar. Nah, apakah merger ini berdampak positif atau berdampak negatif? Kita lihat nanti, ya. Apakah terjadi peningkatan di dalam transaksi, ya? Karena kita sekarang udah small firm bergabung gitu ya. Apakah terjadi peningkatan transaksi di volume transaksi di bank syariah? Oke, itu yang organizational size. Kemudian yang kedua tadi apa tadi ya? Apa tadi? Soal kedua Pak Edi, Pak Abdul Aziz? Soal Goto, Pak. Yang Goto. Tadi soalnya apa Goto tadi? Kenapa mereka dibakar? Model GMV. Ya, GMP. Jadi di masa lalu memang kita bicara pasti dividen. Ada dividen nggak? Ada ya old school ya old schoolnya mikir dividen gitu ya. Kemudian mikirinnya untuk earning per share, kemudian istilahnya dividen ya. Ini memberikan dividen atau tidak secara fundamental. Tapi sekarang memang ada yang sifatnya dia menggunakan GMV, gross merchandise value, yaitu dia orientasinya adalah sales, ya. Terjadi peningkatan sales yang luar biasa gitu ya. Peningkatan sales. Jadi mereka total sales selama periode tertentu, ya. Jadi terjadi eksponensial, ya. Untuk pertumbuhan finansial di startup. Nah, ini terutama untuk perusahaan yang digital ya, perusahaan-perusahaan digital mereka biasa menggunakan ini, ya. Seperti kayak Gojek, transaksinya tembus sampai berapa ratus triliun ya, tembus ratusan triliun lah ya. Nah itu sehingga itu mereka ngejar sebagai unicorn. Mengejar sebagai unicorn, tetacorn, pentacorn dan sebagainya ya. Nah itu di dalam perusahaan digital seperti ini mereka memang mengejarnya kepada gross merchandise value ini. Tapi apakah pertanyaannya, apakah ini cocok untuk di Indonesia? Begitu ya Pak? Apakah gross merchandise value ini cocok di Indonesia? Saya melihatnya sih mereka yang menjadi pangsa, yang menjadi target mereka bukan Indonesia, Pak. Mereka yang menjadi target bukan Indonesia, dunia. Hanya Gojek lah satu-satunya aplikasi yang diinstal di Indonesia, di Vietnam, di Filipina, di Singapura, di Myanmar, di Kamboja. Ya, cuma Gojek lah satu-satunya aplikasi yang bisa bersaing keluar. Dan ini membutuhkan investasi besar. Ya. Jadi basisnya di Indonesia, tetapi ini sudah mendunia. Anda ke Singapura sekarang orang naik Gojek, Pak. Di Singapura orang cari taksi pakai Gojek. Saya melihat transaksinya tertinggi sekarang Gojek itu di Filipina udah mulai tinggi tuh, di Thailand tinggi itu transaksinya, ya. Myanmar tinggi, ya, saya nggak tahu sampai sekarang baru sampai segitu ya. ASEAN udah ada Gojek. Jadi orientasinya mereka ini merambah dunia Gojek ini, dan untuk itu mereka butuh siram besar-besaran Pak, ya. Nah, dan para capital angel mereka siap untuk bantu, ya. Capital angel mereka, capital venture angel mereka ya, evangelis mereka. Nah, jadi memang orientasinya bukan kepada dividen. Kalau dividen ya mereka pusing lah kan. Bagaimana mereka mau nyerang? Jadi yang perusahaan Indonesia yang menyerang luar negeri saat ini cuma Gojek Pak, sama Traveloka. Itu aja dua. Traveloka itu Indonesia bukan? Indonesia kan? Cuma dua itu. Indonesia tapi sahamnya kayaknya luar banyak ya, kayak Gojek juga itu kan. Sahamnya udah dibeli Visa 50%. Tapi kan basisnya kan punya Indonesia ya. Nah, karena Pak
kepentingan strategisnya kita ini saat ini adalah seberapa banyak data kita yang dimiliki oleh orang asing. Banyak sekali, Pak, karena aplikasi semuanya dari luar. WhatsApp datanya diambil oleh Amerika, Facebook segala macam. Semua aplikasi semua datanya dari Amerika. Sehingga data kita ada di Amerika semua nih, Pak. Sementara aplikasi kita yang ada di luar cuma Gojek dan Traveloka. Data orang Amerika ada di Traveloka. Data orang Vietnam ada di Traveloka. Data orang Singapura ada di Gojek. Jadi ini yang menjadi pride kita, Pak, sebetulnya. Dan ini saya melihat ke depannya memang rata-rata perusahaan digital seperti ini, Pak. Dia mengejar pertumbuhan, ya, mengejar pertumbuhan. Jadi yang dinilai nggak lihat lagi secara dividen, tetapi lihat secara pertumbuhannya. Kebayang ya, Pak? Iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, good. Any other questions? Tidak ada? All good? Kapish? All good, Pak. Oke, baik. Sekarang kita lanjutkan untuk presentasi.